Shalom. Atas nama Majelis Parlagutan Bandar Lampung, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Rogate dengan tema doa ucapan syukur. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa secara pribadi. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta.
Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 455, ayat yang pertama. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami dalam kesesakan dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami agar selalu bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan sepenuh hati melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat kembali pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Epistel kita pada minggu hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia mengatakan dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dalam akhirnya dan menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sejauh demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh keluarga masing-masing. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Minggu Rogate bagi kita pada saat ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-17. Kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku,
sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Kita sambut dengan pujian. Shalom. Apa kabarnya Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Saya yakin kita semuanya dalam keadaan yang baik. Kita dalam penyertaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhan telah memberkati dan menyertai kita semuanya. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk di Minggu Rogate. Minggu sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana memang kita diminta untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara atau kita semuanya di sini mempunyai seorang teman yang menghubungi kita kalau ada maunya? Ujung-ujungnya dia minta tolong. Nggak apa-apa sih. Dan saudara langsung menolong. Tapi yang aneh, pola hubungannya setelah dia ditolong, dia lenyap dan tidak ada kontak lagi. Namun nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, tiba-tiba dia kontak lagi kalau ada maunya kepada saudara. Setelah ditolong, dia lenyap lagi tanpa peduli terhadap kita. Amang Inang, kita semuanya, pernahkah kita memiliki teman demikian?
Mungkin di dalam hati kita masing-masing kita berpikir, ada, ya itu orangnya. Hanya memang ya Tuhan dan saudaralah yang tahu akan hal tersebut. Dan pasti tidak enak sekali ketika kita memiliki teman yang demikian, yang menghubungi kita kalau ada maunya saja. Abang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita ketika kita diperlakukan oleh teman kita yang demikian? Pasti rasanya tidak enak. Ada perasaan marah, ada perasaan juga dimanipulasi. Mungkin itu yang bisa kita katakan dimanipulasi, karena itu bukan relasi dan itu juga bukan komunikasi. Kita rasa kita telah nampaknya ditipu karena dia datang hanya pada saat dia membutuhkan. Dan itu membuat kita jengkel. Namun saya juga berpikir bahwa banyak orang Kristen di antara kita pun yang demikian, yang sebetulnya mempunyai relasi dengan Tuhan atau komunikasi dengan Tuhan, namun dalam taraf manipulasi. Kalau susah baru berdoa. Kalau kepepet atau dalam situasi sulit tertentu atau kena batu sandungan, baru berdoa kepada Tuhan. Ya, memang kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung. Tuhan adalah tempat kita meminta. Kita yang muda juga terkadang kalau lagi dalam situasi yang sulit, akhirnya mengungkapkan mungkin dalam status WA atau story Instagram, "Dear Jesus, to my father J, I need your help. Please help me." Memang kalau kita pikirkan, Tuhan memang tempat kita untuk meminta, dan itu memang baik. Sering juga ketika kesehatan kita sedang terpepet, atau misalnya dalam situasi sekarang ini, situasi virus corona ini yang menyerang kita, kita pun baru rutin mau berdoa kepada Tuhan. Namun setelah orang Kristen ini ditolong oleh Tuhan, bagaimana? Dia pun hilang seperti sinyal yang lenyap begitu saja. Menjengkelkan bukan jika kita menjadi Tuhan, yang dimana kita hanya bisa datang kepada Tuhan ketika kita hanya membutuhkannya. Nanti kalau butuh, kita datang lagi. Kalau enggak, ya enggak usah. Memangnya Tuhan itu dianggap apa sih? Apakah ini yang disebut dengan relasi? Apakah ini yang disebut dengan komunikasi bersama dengan Tuhan? Saya kira pribadi yang paling banyak dibohongi atau dimanipulasi oleh banyak orang, bukan saya, bukan juga saudara, tetapi pribadi yang ada di atas sana. Tetapi beliau dengan sabar dan tahu betul terhadap diri kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu jika dia sedang dibohongi? Kita sih memang sering tidak tahu jika dimanipulasi. Tapi Tuhan tidak pernah tidak tahu. Karena Tuhan adalah yang maha tahu. Jika seandainya Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita, dia mungkin ungkapkan demikian. Nak, kamu bukan sedang berelasi dengan aku.
bukan sedang berkomunikasi dengan aku. Kamu sedang memanipulasi aku. Urusan sendirimu. Aku tidak mau urus-urusanmu. Bisa saja memang Tuhan berkata demikian. Tapi sekali lagi, Amang Inang yang terkasih, Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika memikirkan hal ini saya merasa bahwa menjadi Tuhan itu tidak enak. Entah kenapa ada beberapa orang yang ingin menjadi Tuhan karena merasa ada superpower, tapi rasanya enggak. Tuhan itu menjadi tempat pengaduan semua orang. Tempat akhirnya orang menyalahkan Tuhan. Atau tempat curhat, tempat orang marah-marah. Mengatakan, Tuhan, kenapa begitu? Kenapa begini Tuhan? Loh, padahal kamu sendiri yang berbuat dosa. Setelah ada efeknya baru tanya kepada Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa engkau tidak sertai diriku? Kita mengeluh terhadap Tuhan. Loh, bukannya Tuhan yang tidak sertai, tapi kita yang lari daripada Dia. Dak enak memang menjadi Tuhan, saya pikir. Tapi mari kita periksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan orang Kristen yang seperti di awal yang kita ungkapkan tadi itu bisa saja engkau dan juga saya. Selama ini bagaimana hubungan doa kita terhadap Tuhan? Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih doa itu? Kita pasti tahu. Ya, cara kita berkomunikasi dengan Allah kita. Namun tidak hanya sekedar komunikasi, tetapi ada komunikasi yang khusus. Mengapa khusus? Karena kita berkomunikasi kepada pribadi yang khusus, pribadi yang elit, pribadi yang tidak ada tandingannya. Siapa dia? Ya, Dia pencipta alam semesta ini. Namun karena begitu lembutnya Tuhan terhadap kita, terkadang kita lupa siapa sebenarnya Tuhan itu. Siapa sebenarnya Allah yang kita pinta di dalam doa kita. Kita terkadang lupa dan tidak sadar bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pencipta, yang artinya Dia adalah Allah atau Tuhan yang memberikan hidup. Tuhan juga yang menyertai hidup kita. Dan Dia juga adalah Tuhan yang berhak mengambil hidup kita. Yang berarti hidup kita ini bergantung kepada Beliau. Hanya bergantung kepada Tuhan. Dan di mana suatu saat nanti kita pun perlu mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini kepada Beliau. Sehingga benar-benar hidup kita ini hanya ada dalam tangan genggaman kuasa Dia. Sebenarnya ketika kita melihat hakikat daripada Tuhan tersebut, Tuhan itu begitu menakutkan. Tuhan itu begitu mulianya. Tuhan yang adalah maha kuasa, Tuhan yang maha kudus, maha hadir, maha segala-galanya. Kita harusnya merasa takut kepada Dia, merasa segan, harusnya hormat, tidak sembarangan bicaranya kepada Dia. Sehingga seharusnya ketika kita berdoa pun kepada Dia, kita harus sadar kepada siapa kita sedang berdoa. Ya,
kepada Tuhan yang levelnya jauh lebih tinggi daripada kita, yang tidak tertandingi kekudusannya, yang kekudusannya pun tidak bisa kita bayangkan. Kita ini siapa sih? Kita ini cuma satu di antara 7 miliar orang yang ada di dunia ini. Kehilangan kita pun yang satu ini Tuhan tidak akan kesusahan. Sehingga kita marilah menyadari bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus sadar kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita menyapa, sehingga kita tidak sembarangan. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang bergantung kepada kita. Jangan terbalik-balik. Tuhan itu bukan kacung kita, tapi kita yang adalah hambanya. Karena memang masa sekarang ini ada begitu banyak orang Kristen yang terlalu berani terhadap Tuhan. Saya dulu ingat pernah ada yang bersaksi demikian. Ketika saya bergumul kepada Tuhan, saya marah kepada Tuhan dan saya bentak Tuhan. Wah, membentak Tuhan. Tidak sadarkah siapa yang kamu bentak itu? Lalu ada lagi yang mengungkapkan, wah, saya tidak menerima keputusan daripada Tuhan. Saya menangis berdoa kepada Tuhan, tapi tidak Tuhan kunjung jawab doa saya. Wow, ada juga yang demikian berdoa. Namun pertanyaannya, kewajiban siapa yang harus menjawab doa kita? Seperti ibaratnya seorang anak yang datang kepada bapaknya atau orang tuanya dengan berbicara dan sambil menunjuk kepada bapaknya. Dia ungkapkan, saya menyesal punya bapak seperti engkau. Wah, di sini harus kita sadari siapa diri kita. Dan ingat siapa yang kita ajak bicara. Tentu ketika kita memahami hal itu, kita sadar bahwa kita ada di bawah Tuhan. Jauh di bawah Dia. Orang Yahudi dan Daud pun demikian. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka datang dengan takut dan gentar terhadap Dia. Bahkan mereka pun ketika berdoa itu sampai berlutut, bahkan bersujud, kepalanya menyentuh lantai atau tanah. Itu yang mereka tunjukkan kepada Tuhan di dalam doa mereka. Mereka begitu hormat kepada Dia. Amang Inang pun dapat perhatikan di dalam satu Tawarik sikap doa Daud. Ia duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Ia duduk. Padahal ia adalah raja, tapi ia mau merendah di hadapan Tuhan karena dia sadar dia bukan siapa-siapa. Saya teringat sewaktu saya di kuliah di kampus kami ada gedung khusus untuk berdoa. Kalau kami di asrama laki-laki, nama gedungnya itu juga gedung Rogate. Tempat untuk berdoa, ada sekitar 10 bilik kamar lah di situ. Dan di situ ruangan dipakai memang khusus untuk berdoa. Saya secara pribadi bukanlah berasal dari anak yang suka berdoa atau mahir pintar berdoa. Atau yang bahkan bisa berdoa sampai berjam-jam enggak. Namun berada di ruangan tersebut saya belajar bersama dengan kakak tingkat. Bahkan dengan teman-teman saya pun belajar berdoa.
Bahkan ketika kami sama-sama berdoa, ada yang sampai memang berlutut, menunduk sampai keningnya menyentuh lantai. Saking kusuknya, saya pun akhirnya entah kenapa terbawalah demikian cara berdoanya. Tidak terus menerus sih. Tapi melalui hal itu saya dapat menyadari bahwa saya memang harus tunduk, berserah, hormat kepada pribadi yang saya pinta, kepada pribadi yang saya sapa. Saya sadar bahwa memang kita harus tunduk, merendahkan diri di hadapannya. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan soal bagaimana cara kita berdoa, bebas. Mau itu buka mata, mau itu tutup mata, mau itu lipat tangan, mau itu sambil berlutut, mau itu sambil menyembah, demikian caranya, terserah. Yang penting adalah kesadaran di hati kita untuk menghormati siapa Tuhan itu. Menyadari bahwa Allah atau Tuhan yang kita sapa di dalam doa adalah Allah yang maha kuasa, Allah pencipta. Sehingga kita tidak akan mudah marah terhadap Dia. Kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan atau bahkan menuntut Beliau. Namun luar biasanya Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh Daud juga, ketika dia mengungkapkan doa syukurnya kepada Allah, dia melihat bahwa Allah yang begitu dia hormati itu adalah Allah yang begitu dekat terhadap dirinya. Dan bagi kita pun sekarang ini, Dia mengizinkan kita untuk memanggil, berseru namanya dengan sebutan Bapa. Artinya Allah itu begitu dekat dengan umatnya. Kita diangkat menjadi anggota keluarganya. Sehingga di sini kita menyadari bahwa Allah memang jauh, tinggi dengan kekuasaannya, namun tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa kita, itu menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan, namun tidak membuat kita akan menjadi kurang ajar terhadap Dia. Inilah seharusnya sikap kita di hadapan Tuhan. Daud pun demikian. Dia meminta, memohon kepada Tuhan. Dia meminta banyak hal memang terhadap Tuhan. Namun intinya bahwa Daud menginginkan agar Tuhan memberkati keluarganya, agar tetap ada di hadapan Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Daud pun merasakan demikian. Allah yang begitu maha kuasa datang menolong umat Israel. Allah sendiri yang pergi membebaskan umatnya. Pergi untuk mendapatkan nama bagi bangsa Israel. Dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan Dia yang menyertai bangsa Israel, menghalau bangsa-bangsa dari hadapannya, membebaskan mereka dari Mesir, dan menyertai Daud sampai kepada titik dia dapat ungkapkan doa syukurnya kepada Tuhan. Maka dia melihat Allah yang dia sembah begitu besar, begitu maha kuasa. Dia begitu menghormati Tuhan, di mana dia merasa bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan. Begitu luar biasanya. Kita pun tidak ada di antara pengajaran-pengajaran agama-agama lain yang mengizinkan untuk memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa.
Sehingga kita menyadari bahwa Allah ini begitu dekat kepada Tuhan. Kita harus sadar kepada siapa kita berdoa. Dan kita pun harus mau menyadari hidup kita yang fana ini. Memohon kepada Dia. Daud pun demikian. Dia merasa tidak sanggup untuk mengemban tugasnya sampai akhir. Sehingga dia memohon kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi, akan memberkati dan memimpin dia untuk melewati berbagai persoalan. Namun Daud tetap ungkapkan agar dia tetap dalam rancangan Allah. Agar Daud tetap di dalam dia, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga jelas permintaannya berpusatkan kepada Tuhan. Bukan berpusat kepada dirinya, tapi berpusat kepada Tuhan. Kita tahu memang Tuhan ungkapkan tidak ada seorang bapa yang memberi kepada anaknya yang meminta roti batu, atau yang anaknya meminta ikan, bapaknya akan memberikan ular kepada anaknya. Namun terkadang kita harus menyadari bahwa Tuhan memang tidak akan pernah masalah memberikan atau menjawab doa kita. Tapi kita harus menyadari permintaan kita. Apakah betul kita memang meminta roti? Apakah betul memang kita meminta ikan? Yang susahnya adalah sebenarnya kita terkadang meminta batu, bahkan meminta ular terhadap Tuhan. Dan inilah yang harus kita sadari. Karena setiap doa kita itu harus berpusatkan kepada kehendak Allah. Sehingga menginang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di Minggu Rogate ini, biarlah kita semakin giat, semakin ingin berdoa kepada Tuhan. Dia memang adalah pribadi yang begitu luar biasa, namun Ia mengizinkan kita untuk tetap berdoa dan memanggil Dia Bapa. Artinya kita harus memang bergantung kepada Dia saja. Sehingga saya ingat ada tulisan sewaktu di asrama, di waktu hatiku tidak ingin berdoa, justru saat itulah aku perlu berlutut dan berdoa. Biarlah kita menjadi jemaat yang senang berdoa, namun tidak sembarang berdoa. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Dan biarlah setiap doa kita serahkan kepada Dia, sehingga Dia yang tahu yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Untuk firman Tuhan kita sambut dengan pujian. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang agung, Bapa yang begitu baik memelihara kehidupan kami masing-masing. Engkau yang adalah Tuhan Allah kami, mampukanlah kami untuk tetap senantiasa berdoa kepadamu, agar kami tidak hanya datang kepadamu di saat kami butuh saja,
tetapi terus menjalin relasi dan komunikasi. Bukan ingin memanipulasi. Tapi biarlah Bapa, kami semuanya menyadari bahwa kami meminta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa terhadap segala isinya, dan biarlah kami dengan hormat tetap menaikkan doa kami kepada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Hanya Tuhan Allah kami yang sanggup menolong kami. Dan biarlah Engkau yang menolong kami, memimpin kami, agar kami menaikkan doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Murnikan hati dan pikiran kami ya Bapa, karena kami tahu kami lemah. Terkadang kami hanya ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak kami. Tapi Tuhan, melalui Minggu Rogate ini, kami menyadari bahwa di dalam Engkaulah kami berseru. Hanya di dalam Engkaulah kami ada kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menghadapi berbagai pergumulan dan tetap konsisten di dalam kehidupan doa kami. Pimpin kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Berkati keluarga kami agar seluruhnya tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam Engkau. Mampukan kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepadamu. Lalukanlah situasi COVID-19 ini, sehingga kami kembali lagi dapat beribadah di rumah ibadah-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat kembali beraktivitas. Namun di waktu ini pun kami tetap mau dengan konsisten beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Pribadi Tuhan, sertai kami, pimpin kami. Hanya kepadamu kami berharap. Dan biarlah setiap jemaat mungkin yang sedang sakit, mungkin yang sedang berduka, atau yang sedang kesulitan pun, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan menyertai hati kami. Kami hanya berharap kepadamu. Biarlah doa kami Tuhan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita yang ketiga dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat saya undang untuk berdiri
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah pengasih dan penuh karunia. Hanya padamulah kami panjatkan pujian dan rasa terima kasih kami. Engkau telah memperdengarkan firman-Mu yang kudus kepada kami. Ingatkanlah kami agar kami tidak terlena dalam dosa-dosa kami. Nyatakanlah kepada kami kasih karunia-Mu yang begitu agung, agar kami makin rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan nasihat yang daripada firman-Mu. Berikanlah kepada kami para gembala yang baik. Hiburkanlah mereka yang berduka. Kuatkanlah mereka yang lemah dalam imannya. Berikanlah sukacita bagi segala bangsa dan seluruh penguasa. Dengarkanlah ya Tuhan doa permohonan kami dalam kasih karunia-Mu yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam dari majelis dan pendeta kepada jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.